Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tasawuf dengan subtema hubungan akhlak tasawuf dengan kehidupan masyarakat modern, disusun oleh Faiza Salmadiani, Ana Zunaidah, dan Ahmad Faizin. Yang pertama, pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia, himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. Purwodarminto 1991-636. Sedangkan modern diartikan terbaru, secara baru, mutakhir. Purwodarminto 1991-653. Jadi, berdasarkan dua pengertian tersebut, masyarakat modern adalah sekelompok manusia yang hidup dalam kebersamaan yang saling mempengaruhi dan terikat dengan norma-norma, serta sebagian besar anggotanya mempunyai orientasi nilai budaya untuk menuju kehidupan yang lebih maju. Adapun ciri-ciri masyarakat modern ada 5. Yang pertama, bersifat rasional. Yang kedua, berpikir untuk masa depan. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, bersikap terbuka. Dan yang terakhir, berpikir objektif. Problematika masyarakat modern. Sebelum saya sebutkan satu persatu apa saja problematika yang ada di masyarakat modern, di sini saya menjelaskan apa itu problematika. Problematika ialah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Nah, jadi problematika masyarakat modern itu apa saja sih? Yang pertama itu disintegrasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kepribadian yang terpecah. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek. Keempat, pendangkalan iman. Yang kelima, pola hubungan materialistik. Yang keenam, menghalalkan segala cara. Yang ketujuh, stres dan frustasi. Dan yang kedelapan adalah kehilangan harga diri dan masa depannya. Disintegrasi ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi? Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Jika integrasi menimbulkan dampak berupa konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Kepribadian yang terpecah atau split personality, yaitu keterpecahan atau ketidakmampuan menyatukan perkataan dan perbuatan antara teori dan praktek. Jika proses keilmuan yang berkembang itu tidak berada di bawah kendali agama, maka proses kehancuran pribadi manusia akan terus berjalan, sehingga bukan hanya kehidupan kita yang mengalami kemerosotan, tetapi juga kecerdasan dan moral kita. Penyalahgunaan iptek. Iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Contoh, kemampuan di bidang rekayasa genetik diarahkan untuk tujuan jual beli manusia. Kecanggihan di bidang teknologi komunikasi dan lain-lain telah digunakan untuk menggalang kekuatan yang menghancurkan moral umat sebagainya. Pendangkalan iman. Pada dasarnya, manusia itu tidak dijaga seperti para anbiya wal mursalin. Manusia tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan kelengahan. Di saat itulah mereka dapat meninggalkan taat dan kewajiban yang harus dikerjakan. Padahal mereka tahu bahwa itu tidak baik dan merugikan. Inilah yang dikatakan pendangkalan iman. Apabila kita ingin menghindari tersebut, terapi batin kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah pola hubungan materialistik.
yaitu pola hubungan satu dan lainnya ditentukan oleh seberapa jauh antara satu dan lainnya dapat memberikan manfaat secara mental. Akibatnya, ia menetapkan pertimbangan material di atas pertimbangan akal sehat, hati nurani, kemanusiaan, dan imannya. Yaitu yang keenam, menghalalkan segala cara. Prinsip menghalalkan segala cara secara dalam mencapai tujuan. Jika hal ini terjadi, maka terjadilah kerusakan akhlak dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, stres dan frustasi. Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia harus mengarahkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya. Mereka hanya berpegang atau bertuhan kepada hal-hal yang bersifat material yang sama sekali tidak dapat membimbing hidupnya. Akibatnya, jika terkena problema yang tidak dapat dipecahkan dirinya, segera saja dia stres dan frustasi. Jika hal ini terus-menerus berkelanjutan, menjadikan ia gila atau hilang ingatan. Jumlah manusia yang mengalami kondisi jiwa yang demikian itu kian bertambah banyak jumlahnya. Dan yang kedelapan adalah kehilangan harga diri dan masa depannya. Terdapat sejumlah orang yang terjerumus atau salah dalam memilih jalan kehidupan. Masa mudanya dihabiskan untuk memperturutkan hawa nafsu dan segala daya dan cara yang telah ditempuhnya. Namun, ada suatu saat di mana ia sudah tua renta, fisiknya sudah tidak berdaya, tenaganya sudah tidak mendukung, dan berbagai kegiatan sudah tidak dapat ia lakukan. Fasilitas dan kemewahan tidak berguna lagi. Mereka perlu bantuan dari kekuatan yang berada di luar dirinya, yaitu bantuan dari Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.